Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu Paskah ke-7 tahun C 2022. Setiap pilihan hidup ada resikonya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ada resikonya. Hal ini mudah dilihat pada reaksi orang terhadap kita, terhadap kehadiran atau karya. Bisa senang dan bisa juga tidak. Ada orang yang memberikan dukungan dan pujian terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi ada juga orang yang mencibir dan mengkritik. Kritikan yang disertai dengan jalan keluar itu namanya dukungan. Tetapi kritikan yang tidak disertai dengan solusi yang baik itu namanya cibiran. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, atau ide-ide kita. Yang perlu kita ingat adalah selalu melakukan yang terbaik setiap hari. Kalau kita melakukan yang terbaik, maka kita sendiri akan senang dan orang lain juga akan menikmati hasilnya. Prinsipnya kita harus mengatakan untuk diri sendiri bahwa saya bisa melakukan yang terbaik dari apa yang saya sanggup buat. Santo Stefanus adalah contoh dalam memberikan yang terbaik dalam hidup. Ia martir pertama dalam gereja. Ia memberikan segalanya, termasuk hidupnya sendiri untuk bersaksi tentang Kristus. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa yang dia kerjakan adalah apa yang Yesus sendiri telah mulai. Dia mengikuti apa yang Yesus lakukan. Sebelum Stefanus dihukum mati, ia memaafkan orang-orang yang akan membunuhnya. Ya Bapa, jangan tanggungkan salah ini kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memaafkan sampai pada level ini sungguh membebaskan. Stefanus tidak marah dan dendam dengan pembunuhnya, malah mendoakan mereka. Berdoa untuk musuh-musuh itu satu level lain dari penghayatan iman dalam mengikuti Yesus. Ada kesamaan antara yang pernah Yesus lakukan dengan apa yang dibuat oleh Stefanus sebagai martir pertama sesudah kebangkitan Kristus. Kesamaan itu terletak pada pertama, ada pengorbanan. Yesus sebagai korban pepuli dosa. Stefanus sebagai korban karena menjadi saksi Kristus yang setia. Darah martir menyuburkan dan mengokohkan iman akan Kristus. Ia menghidupkan. Kedua, ditangkap dan dibunuh. Kedua-duanya sama-sama ditangkap dan dibunuh di luar kota. Ketiga, memohon pengampunan. Sebelum meninggal, Yesus berdoa dan memohon ampun bagi para pembunuhnya. Demikian juga dengan Stefanus. Keempat, kepenuhan janji. Yang dinubuatkan Yesus saat peradilannya, sekarang dilihat Stefanus dalam kenyataan. Ia melihat Yesus di sisi kanan Bapa, siap untuk menjadi perantara kita dan mengadili dunia. Kedekatan dengan Allah menjadi kekuatan yang Stefanus miliki dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam ancaman untuk dibunuh. Doa Yesus untuk para muridnya, semoga mereka bersatu dengan sempurna. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Doa Yesus untuk para murid dan untuk yang mendengarkan kesaksian mereka, semoga mereka bersatu dengan sempurna. Persatuan yang dimaksudkan yaitu antara sesama para murid dengan orang yang mendengarkan dan yang menjadi percaya karena pewartaan mereka, persatuan dengan Allah dan persatuan dengan alam sekitar. Menjadi satu dengan sesama. Para murid dan pengikut Yesus dimohon menjadi satu dalam kata, tindakan, dan kehidupan setiap hari. Satu visi dan misi, yaitu menghadirkan kerajaan Allah
dan menghantar orang untuk menjadi anggota dan masuk ke dalamnya. Misi pertobatan dari keterceraiberaian ke menjadi satu persekutuan persaudaraan. Satu tubuh, banyak anggotanya. Satu hati, banyak wajah. Teladan untuk persatuan adalah persatuan Yesus dan Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Demikian Yesus mengingatkan kita semua. Kedua, menjadi satu dengan Yesus. Agar dimanapun Yesus berada, orang yang percaya kepadanya juga berada. Persatuan dengan Kristus tidak terikat ruang dan waktu. Persatuan itu kapan dan di mana saja. Persatuan itu menjadi nyata kalau kita menghidupi apa yang Yesus kehendaki. Persatuan dengan Yesus itu harus kita nyatakan melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan konkret setiap waktu. Bersatu dengan sesama adalah suatu tanda bahwa orang itu bisa bersatu dengan dirinya sendiri. Ia bisa menselaraskan pikiran dan hatinya. Ia menjadi utuh dan tidak terjadi keterpecahan dalam dirinya sendiri. Pribadi yang utuh adalah modal yang baik untuk bisa bersatu dengan sesama. Kalau orang bisa bersatu dengan dirinya sendiri dan sesama, maka dengan itu ia akan mudah untuk bersatu dengan Tuhan. Kita bisa bersatu dengan yang tak kelihatan, kalau kita bisa bersatu dengan wujudnya yang kelihatan. Misalnya, kita bisa bersatu dengan Tuhan kalau kita bisa bersatu dengan sesama. Karena sesama adalah wujud Allah yang kelihatan. Saya tidak yakin kalau orang begitu dekat dengan Tuhan, tetapi tidak bisa hidup bersama dengan harmonis dengan sesamanya. Justru sebaliknya, orang yang begitu dekat dan bersatu dengan Tuhan, ia juga menjadi orang yang begitu dekat dan bersatu dengan sesamanya. Misalnya, Mother Teresa dari Kalkuta. Doa Yesus untuk para muridnya 2000-an tahun yang lalu masih relevan untuk situasi kita saat ini. Kita harus bersatu mulai dari rumah, dari keluarga kita masing-masing. Kita bersatu dalam lingkungan basis, dalam wilayah, dan akhirnya dalam paroki. Kalau semua keluarga bersatu, pasti lingkungan basis gereja ini menjadi kuat. Wilayah menjadi semakin aktif dan paroki menjadi semakin mantap. Sebuah paroki yang hebat kalau keluarga-keluarga yang hidup dalam satu wilayah paroki itu bersatu. Doa Yesus supaya para muridnya bersatu adalah juga doanya untuk paroki Pademangan. Semoga kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Intinya kita kembali bersatu dalam keluarga, dalam rumah tangga kita masing-masing. Ini dasar persatuan yang bisa mengubah segala-galanya dalam kehidupan bersama. Mari kita belajar untuk hidup dalam keutuhan, menghidupi apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita hidupi. Dalam penantian akan datangnya Roh Kudus, kita membuka diri agar Allah kembali membaharui hidup dan membuat diri kita menjadi utuh kembali. Roh Kudus, Roh yang menguatkan, Roh yang senantiasa menyertai kita dan membuat kita memahami yang benar dari yang salah, yang baik dari yang tidak baik, dan memahami firman Allah dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati.